Hasil Girona versus Barcelona, tumbang di Montilivi, Blaugrana kehilangan puncak klasemen. Barcelona tandang ke markas Girona pada laga pekan ke-24 La Liga 2025-2026, Selasa dini hari WIB. Sempat unggul lebih dulu, Barcelona harus menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari Girona dan kehilangan puncak klasemen La Liga. Babak pertama laga Girona versus Barcelona di Estadi Montilivi berakhir tanpa gol, tetapi sama sekali jauh dari kata membosankan. Skor 0-0 menutup 45 menit pertama yang berlangsung dalam tempo tinggi, penuh peluang, dan ditutup dengan drama penalti yang gagal dieksekusi Lamine Yamal pada masa injury time. Di babak kedua laga Girona versus Barcelona benar-benar meledak dalam hitungan menit. Setelah kebuntuan panjang, gol akhirnya lahir dan langsung dibalas seketika, sebelum drama lain di ujung laga membalikkan keadaan. Barcelona lebih dulu memecah kebuntuan pada menit ke-59. Blaugrana membangun serangan cepat dan Jules Koundé mengirim umpan silang akurat ke kotak penalti. Pau Cubarsí muncul di tiang dekat dan menanduk bola dengan sentuhan tipis nan presisi. Skor berubah 1-0, tetapi keunggulan itu hanya bertahan sesaat. Girona berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Thomas Lemar yang membuat skor jadi 1-1. Ketika laga tampak mengarah ke hasil imbang, Girona justru menemukan momen penentuan. Fran Beltran membuat kiper Joan Garcia tunduk untuk kedua kalinya pada menit ke-86. Dia mencetak gol usai menerima umpan Joel Roca. Kalah 1-2 membuat Barcelona kehilangan puncak klasemen La Liga. Barcelona di posisi kedua dengan 58 poin, tertinggal 2 poin dari Real Madrid. Sementara, Girona kini berada di posisi ke-12 klasemen dengan 29 poin. Kabar baik bagi Flick, karena Pedri siap kembali bermain melawan Levante. Barcelona kemungkinan akan segera menyambut kembali salah satu pemain paling berpengaruh mereka, dengan gelandang Pedri yang hampir pulih dari cedera yang baru-baru ini dialaminya. Pemain internasional Spanyol itu telah bekerja keras untuk kembali, dan laporan terbaru menunjukkan bahwa kembalinya dia sudah di depan mata. Menurut informasi, rencananya Pedri akan mendapatkan izin medis pada hari Minggu, dengan catatan tidak ada masalah di menit-menit terakhir. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, gelandang tersebut bisa tampil beberapa menit melawan Levante, menandai kembalinya dia ke pertandingan kompetitif setelah absen selama beberapa minggu. Waktu kembalinya pemain ini sangat penting bagi Hansi Flick. Dengan Rafinha yang sudah kembali ke dalam skuad, Pedri kini menjadi kepingan terakhir yang hilang dalam formasi yang dianggap banyak orang sebagai tulang punggung 11 pemain inti Barcelona. Pedri mengalami cedera saat Barcelona menang 4-2 atas Slavia Praha di Liga Champions. Diagnosis awal menunjukkan bahwa ia akan absen selama kurang lebih 1 bulan, yang memaksanya untuk melewatkan serangkaian pertandingan berat di berbagai kompetisi. Meskipun cedera yang dialaminya pada awalnya cukup mengkhawatirkan, pemulihannya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan, awal bulan ini, gelandang tersebut sudah kembali ke lapangan latihan, berlatih di atas rumput dengan bola di kakinya. Barcelona juga harus menghadapi masalah cedera lainnya, karena Marcus Rashford, Gavi, dan Andreas Christensen saat ini semuanya tidak dapat bermain, yang telah mengurangi pilihan manajer di area-area penting di lapangan. Dalam konteks itu, bahkan penampilan singkat Pedri melawan Levante akan menjadi dorongan besar bagi skuad. Saat ini, rencananya gelandang Spanyol itu akan melakukan comeback di pertandingan melawan Levante. Jika rencana ini berjalan sesuai rencana, para penggemar dapat menyaksikan kembalinya salah satu pemain terpenting tim. Barcelona siap bersaing dengan Arsenal dalam perebutan untuk merekrut pemain bertahan andalan asal Italia. Barcelona bersiap untuk musim panas yang sibuk, dengan klub tersebut sangat ingin memperkuat barisan pertahanan mereka. Klub tersebut masih belum menemukan pengganti untuk Inigo Martinez, sementara performa Ronald Araujo yang tidak konsisten, ditambah dengan masalah cedera Andreas Christensen, tidak membantu memperbaiki keadaan. Dengan mempertimbangkan hal itu, Barcelona sangat ingin menemukan bek tengah baru yang dapat menambah kedalaman dan kepemimpinan dalam tim. Dan disinilah Alessandro Bastoni berperan. Bastoni terutama menjadi target Arsenal, yang tertarik untuk mendapatkan jasanya di akhir musim.
Namun, pemain internasional Italia ini juga muncul sebagai target Barcelona. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tim Katalan sangat menginginkan penguatan lini pertahanan, dan Bastoni telah diidentifikasi sebagai orang yang tepat untuk memperkuat barisan mereka di lini belakang. Dengan hampir 300 penampilan kompetitif untuk Inter Milan, Bastoni telah membuktikan dirinya di Italia tidak hanya sebagai seorang bek tetapi juga sebagai seorang pemimpin. Sebagai bek tengah berkaki kiri yang mampu membangun serangan dari lini belakang, ia bisa menjadi pengganti yang sepadan untuk pemain seperti Martinez. Namun, mendatangkan Bastoni dari Inter Milan bukanlah hal mudah bagi Barcelona. Pertama, Inter Milan tidak ingin melepas bek bintang mereka. Pemain tersebut memiliki kontrak hingga tahun 2028, yang berarti raksasa Italia itu memiliki daya tawar penuh untuk menegosiasikan biaya yang lebih tinggi yang mungkin membuat Barcelona keluar dari persaingan. Laporan tersebut menambahkan bahwa dibutuhkan sejumlah uang yang cukup besar untuk merekrut bek asal Italia itu, sehingga membuat upaya perekrutan semakin sulit bagi Blaugrana.